Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sedulur, bertemu lagi di Temu Nalar menuju kesadaran mencapai pencerahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan apa yang tertulis pada kitab Primun Betal Jemur Adamakno tentang neptu pasaran kliwon. Apa saja terkait tentang kliwon dan memungkinkan menjadi indikasi untuk potensi besar Anda di dalam kehidupan. Mari kita kupas satu persatu. Di dalam Betal Jemur Adamakno tertulis bahwa kliwon rupane kelawu. Panggonane tengah, kutane majupat, banyune madu, kayune gurda, manuke gogi, kang mengkoni Bathara Guru. Orang-orang kliwon itu rupane kelawu, itu abu-abu. Jadi orang kliwon itu memang secara pendirian dia tidak bisa terpengaruh atau ikut dengan kepastian pada siapa dia mempunyai pendapat atau pada siapa dia condong seperti itu. Orang kliwon itu mempunyai karakter keraguan-raguan dalam memutuskan segala sesuatu. Biasanya dia selalu berpikir panjang karena banyak keraguan-raguan dan segala sesuatunya memerlukan analisa yang mendalam yang memungkinkan pada akhirnya dia baru bisa memutuskan. Ini juga kadang yang membuat orang-orang kliwon itu sering kehilangan momentum di dalam pencapaian kesuksesan dalam kehidupannya karena terlalu banyak berpikir. Orang abu-abu itu cenderung sebetulnya netral karena memungkinkan dia tidak pro kanan, tidak pro kiri seperti itu. Tetapi ini juga merujuk atau menunjukkan karakter keraguan-raguan yang ada pada kliwon. Panggonane tengah. Orang-orang kliwon terkait dengan pendirian biasanya ada orang-orang yang teguh secara pendirian. Dari keteguhannya itu dia tidak mau terkait dengan permasalahan orang lain. Jadi kalau ada temannya berkonflik dengan teman yang lain terus akhirnya geng-gengan atau pro sana, pro sini dan sebagainya, orang kliwon cenderung mengambil posisi di tengah. Dia tidak ingin mengikuti yang kanan, tidak ingin mengikuti yang kiri, tidak mau elu-elunan, tetapi dia berprinsip bahwa itu adalah urusan mereka dan saya tidak mau mencampurinya. Bisa jadi terkait panggone tengah ini juga terkait prinsip yang kuat dari orang-orang kliwon yang memungkinkan saat dia mempunyai keyakinan itu sulit untuk digoyahkan oleh orang lain. Jadi banyak contoh dalam hal ini bahwa kliwon itu tidak pernah ikut-ikutan apalagi yang namanya tren. Misalnya lagi tren baju model apa seperti itu, atau ini lagi trennya orang-orang memakai kebaya yang sedemikian rupa. Orang-orang kliwon tidak pernah mengikuti arus seperti itu. Dia cukup yakin, cukup percaya diri dengan pendiriannya bahwa saya lebih pantas pakai ini. Jadi dari atas dasar apapun, kalau ini lagi tren, kalau saya tidak suka ya saya tidak ikut. Kalaupun dia ikut karena potensi apa yang dia ikuti itu dia cocok dengan dirinya, maka dia baru mau mengikuti. Jadi salah satu alasan yang membuat dia mengikuti itu bukan karena ikut-ikutan orang lain, tetapi karena memang dia menilai bahwa ini juga pantas, layak. Oh, baju ini cocok buat saya, ya wes saya pakai. Bahkan saat itu tidak ngetren pun, kalau dia memang suka ya dia pakai itu kan, seperti itu. Bukan seperti orang lain yang ini lagi musimnya kebaya seperti ini dan sebagainya. Terus lagi musimnya make up seperti ini, dia ingin ikut-ikutan tren seperti itu. Bukan. Itu bukan karakter orang kliwon. Orang kliwon terbiasa berada di tengah, terbiasa teguh dengan pendiriannya, yang memungkinkan ini membuat orang-orang kliwon itu mempunyai keyakinan dan jiwa-jiwa yang kuat. Mental orang kliwon itu biasanya kuat, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah dijatuhkan, karena dia tidak mudah untuk terpengaruh dan ikut-ikutan atas apa yang tidak berasal dari dalam dirinya. Dan ini adalah luar biasa sekali. Panggonane tengah, kutane majupat. Dalam hal ini terkait
semangat dan effort yang dilakukan oleh orang Kliwon. Orang Kliwon itu kalau sudah mempunyai niatan, sudah mempunyai fokus, sudah mempunyai keinginan, dia akan fokus pada apa yang dia ingin capai itu, dia berproses, bahkan jalan apapun akan ditempuh oleh orang-orang Kliwon. Seperti halnya orang-orang Kliwon yang mempunyai keyakinan yang kuat tadi, maka semua cara kalau perlu. Bisa jadi orang-orang Kliwon itu adalah orang-orang yang getol di dalam melakukan sesuatu. Saat hal-hal yang memungkinkan dicoba itu belum berhasil, dia akan tanpa patah semangat dan tanpa pantang menyerang, dia akan mencoba hal-hal baru lainnya, di mana memungkinkan itu sebagai jalan untuk dia mencapai atas segala sesuatu yang diinginkan tersebut. Yang hingga pada akhirnya inilah yang mendasari kenapa orang-orang Kliwon itu kalau sudah punya niat, kalau sudah punya tekad akan segala sesuatu, banyak yang tercapai. Ini terkait mentalitas juga. Jadi orang Kliwon sangat getol dalam melakukan segala sesuatu, dia effortnya luar biasa, bahkan segala cara bisa dia tempuh untuk bisa tercapainya atas apa yang diinginkan tersebut. Kemudian banyune madu. Nah, orang-orang Kliwon itu secara karakter, kalau banyune madu itu terkait dengan potensi bagaimana dia berupaya untuk tampil elegan, untuk memberikan kesan yang baik, kesan yang mendalam pada setiap orang yang ditemuinya. Dalam hal relationship, orang-orang Kliwon itu bisa jadi dia orang-orang yang dalam hal public speaking, dalam hal bertutur kata, selalu memilih kata-kata yang memungkinkan bisa mengenakkan orang lain. Tetapi dalam hal ini jangan salah bahwa orang-orang Kliwon saat benar-benar sudah lepas kontrol, maka setiap ucapan-ucapan yang keluar dari seorang Kliwon itu juga adalah sesuatu yang sangat tajam, yang mungkin bisa jadi secara sadar atau tidak disadari oleh orang-orang Kliwon itu sendiri banyak melukai perasaan orang lain. Saat dia berada pada kecenderungan yang positif, orang Kliwon itu biasanya selalu aromanis, selalu bisa bertutur kata yang menyenangkan orang lain. Tetapi saat dia itu merasa kecewa dan sebagainya, maka yang keluar adalah sebuah racun. Dan dari madu itu mempunyai dua sisi, manis dan juga pahit, racun. Maka ada juga madu yang pahit seperti itu. Kalau orang keracunan madu itu ya pasti bahaya. Dan madu itu karena cita rasanya yang luar biasa, itu banyak membuat orang terlena. Dalam hal inilah seorang Kliwon itu adalah orang-orang yang lihai dalam memainkan situasi. Orang-orang Kliwon yang berada di tengah itu mampu mempengaruhi mentalitas orang lain. Kalau masalah tren, dia tidak pernah ikut-ikutan. Kalau perlu orang lain yang justru mengikuti orang-orang Kliwon. Nah, ini banyune madu, kayune gurdo. Gurdo itu dalam filosofi kuno, gurdo itu merujuk pada pohon beringin, di mana dia pohon yang bisa memberikan perlindungan kepada banyak kehidupan. Maka di dalam satu pohon beringin yang besar, rimbun dan rindang itulah banyak orang suka berteduh di dalamnya. Pohon beringin juga lambang persatuan yang memungkinkan orang-orang Kliwon yang berada di tengah juga selalu menjadi penengah dari orang-orang yang berkonflik, yang memungkinkan justru akan membawa kebijaksanaan dengan lahirnya perdamaian yang bisa diciptakan oleh orang-orang Kliwon. Jadi dalam satu percaturan kehidupan, orang-orang Kliwon itu selalu menjadi penengah, selalu menjadi pengayom, pembimbing bagi banyak orang. Orang-orang Kliwon yang sudah berada dalam kondisi settle, kondisi mapan, itu berarti dia juga bisa mengayomi dan juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi banyak orang. Inilah yang tidak diketahui dari banyak orang terkait dengan Kliwon. Orang taunya Kliwon itu keras kepala, teguh pendirian, kalau punya keinginan tidak bisa dibendung, semua harus terwujud. Tetapi di sisi lain, sebetulnya dedikasi Kliwon atas bimbingan dan manfaat kebijaksanaan bagi banyak orang itu sangat luar biasa sekali. Orang-orang Kliwon yang sudah berada dalam kemapanan pola pikir yang bagus, dia akan selalu menjadi tempat kebijaksanaan yang banyak didatangi oleh orang lain, karena melihat si Kliwon sendiri orang sudah merasa nyaman. Kayune gurdo berarti sebuah pohon beringin yang rindang, di mana orang pun akan bisa berteduh di bawahnya, di mana di setiap pohon itu banyak sekali kehidupan yang bertopang pada si Kliwon. Contohnya pohon beringin itu di dalam satu pohon pasti banyak burung-burung yang berlindung di situ,
mencari makan di situ, pasti ada ekosistem kehidupan yang luar biasa. Maka kenapa pohon beringin itu juga dipakai sebagai simbol kehidupan, juga dipakai sebagai simbol keseimbangan, juga dipakai sebagai simbol persatuan. Maka orang-orang Kliwon menjadi kunci atas kehidupan tersebut, seperti itu. Kemudian Manuke Gogi ini menunjukkan potensi lincah, cekatan, satset dalam melakukan sesuatu. Maka sebetulnya kalau merujuk pada potensi Kliwon, saat melakukan segala hal terkait dengan pekerjaan, terkait dengan usaha, terkait dengan effort yang dilakukan, orang Kliwon itu biasanya orang-orang cerdas dan memungkinkan dia sangat jauh berpikir terkait untuk menganalisa sesuatu. Jadi kalau Kliwon itu melakukan sesuatu, dia sudah memikirkan, bahkan sampai risiko terbesarnya apa, bahkan sampai potensi nanti sebuah progres desainnya juga harus jadi. Maka saat merangkai paradigma, orang Kliwon itu sudah komplit. Orang Kliwon kalau pengen melakukan sesuatu, dia sudah pikir panjang, nanti seperti ini dan sebagainya, konsepnya langsung jadi. Dia melakukan runtut dari awal sampai akhir, karena konsep itu sudah secara otomatis dilakukan oleh si Kliwon. Jadi ini terkait dengan cekatan, dengan satset. Maka Kliwon dalam menjalankan sesuatu itu karakternya adalah memang orang-orang yang cekatan, yang satset. Ini kalau menjadi seorang pekerja, dia juga akan menunjukkan etos kerja yang luar biasa terkait dengan kepiawaian dia, kecerdasan dia yang mampu direalisasikan dalam kehidupan yang nyata. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai pekerja orang-orang Kliwon, saat Anda bisa mengambil hatinya, maka segala potensinya akan dia keluarkan untuk Anda. Maka Anda harus benar-benar bisa memperhatikan seorang Kliwon di dalam kehidupan Anda. Kalau mungkin Anda adalah orang-orang yang berpasangan dengan Kliwon, maka Anda harus tahu bagaimana cara untuk menaklukkannya agar dia bisa memberikan setiap sumber daya yang maksimal kepada Anda. Dengan demikian, maka potensi dari Kliwon itu akan bisa maksimal dan akan bisa bermanfaat kepada Anda sebagai pasangan atau kepada orang lain yang berada dalam sirkelan orang-orang Kliwon seperti itu. Kemudian Kang Mengkoni Betara Guru. Nah, dalam Trimurti, Betara Guru itu adalah sang pembimbing, sang pengayom, pengajar. Dia memungkinkan ada orang-orang yang bisa jadi tempatnya ilmu pengetahuan. Kliwon itu manggone di tengah, tempatnya pengetahuan, tempatnya kebijaksanaan. Maka jangan salah, Kliwon itu biasanya kalau Anda berteman dengan orang Kliwon, kalau orang Kliwon itu condong kepada Anda atau cocok seperti itu, dia punya kesetiaan, dia punya pengabdian, punya pengorbanan, dan punya ketulusan yang luar biasa. Ini yang memungkinkan saat orang-orang Kliwon itu berlaku bijaksana, kebijaksanaannya adalah benar-benar murni dalam dirinya. Tetapi sebaliknya saat dia itu merasa terpojok, merasa terkhianati, orang-orang Kliwon itu biasanya akan menjadi perusak tatanan. Orang-orang Kliwon akan bisa menjadi pemberontak karena kekuatan berada di tengah itu. Tidak ada sesuatu yang ditakutkan oleh Kliwon kalau memang dia tidak pernah merasa bersalah. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa orang-orang Kliwon itu dalam beberapa hal dinilai oleh banyak orang sebagai orang-orang yang ekstrim. Tetapi pada dasarnya keberanian dan tidak adanya rasa takut dari si Kliwon bukan berarti tanpa dasar, tetapi dasarnya adalah dia yakin bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan kesalahan, sehingga dia merasa selalu berada pada tempat yang benar. Maka itu akan diperjuangkan oleh Kliwon sampai berdarah-darah. Dia adalah pejuang kebenaran, seperti itu. Kliwon Anda luar biasa. Potensi Anda untuk bisa menggapai kesuksesan dalam kehidupan ini sangat terbuka lebar dengan berbagai karakter yang Anda punyai. Semoga ini membantu dan semoga ini bisa menjadikan referensi yang bermanfaat bagi Anda. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.